Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Astari dengan NIM 1901061. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui kelengkapan dari bagian-bagian resep. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu resep. Resep menurut Permenkes RI nomor 34 tahun 2016 merupakan permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas atau paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep juga merupakan bentuk komunikasi tertulis dokter kepada apoteker yang penyampaiannya harus dapat dipahami oleh apoteker itu sendiri. Tepat atau tidaknya seorang apoteker menyerahkan obat kepada pasien bergantung pada aspek kelengkapan resep yang dituliskan oleh dokter. Selanjutnya, kita masuk pada bagian resep. Bagian resep yang pertama yaitu ada inskripsio. Inskripsio ini meliputi nama dokter, nomor izin praktek dokter, alamat dokter, nomor resep, dan tanggal penulisan resep. Pada inskripsio ini juga boleh diterakan nomor telepon dokter dan tempat praktek dokter, seperti kota, misalnya di sini ada Kota Pekanbaru. Fungsi dari inskripsio ini menjelaskan identitas pemberi resep. Sebelum melayani suatu resep, apoteker harus memastikan bahwa pemberi resepnya terpercaya dan harus mampu menghubunginya melalui telepon bila muncul pertanyaan. Tanggal penulisan resep juga perlu terletak di dalam resep atau pada awal batas kiri lembar resep. Karena lembar resep memiliki makna legal dan biasanya memiliki hubungan waktu dan tanggal wawancara dokter dengan pasien. Apoteker sebaiknya menolak melayani suatu resep tanpa verifikasi melalui telepon jika waktu antara penulisan resep dan penyampaian resep terlalu lama. Selanjutnya ada invokasio. Invokasio ini ditandai dengan huruf R dan garis miring. Tanda ini adalah tanda buka resep. Selanjutnya, untuk invokasio ini berfungsi sebagai permintaan tertulis dokter dalam singkatan Latin, yaitu recipe. Artinya, ambillah atau berikanlah, sebagai kata pembuka komunikasi dengan apoteker di apotek. Selanjutnya itu ada praeskripsio atau ordonasio. Ordonasio ini meliputi nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan obat, dan jumlah setiap obat. Seperti pada resep ini ada Kaotin Floss atau Kaotin 1 botol, terus ada Lactobi 10 tablet, dan Zinkit sirup 1 botol. Preskripsio atau ordonasio ini berguna untuk menjelaskan obat, kekuatan, dan jumlah yang akan diberikan dan dosis dan petunjuk lengkap pemakaian. Ketika menulis nama obat, dapat digunakan nama dagang dan nama generik. Jumlah obat yang diresepkan harus mencerminkan perkiraan lama pengobatan. Bagian selanjutnya itu ada signatura atau cara pakai dan regimen dosis. Fungsi dari signatura ini sebagai petunjuk pemakaian harus bersifat spesifik obat dan spesifik pasien. Semakin sederhana petunjuknya, maka resep semakin baik. Dan semakin sedikit jumlah dosis yang dipakai setiap harinya, maka semakin baik pula. Fungsi dari signatura ini untuk membantu pasien mengingat kapan mereka perlu meminum atau menggunakan obat pada saat atau sekitar waktu makan dan sebelum tidur. Selanjutnya itu ada subskripsio. Subskripsio ini meliputi tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
fungsi dari subscriptio ini sebagai bukti bahwa resep ini valid dan data-data identifikasi lainnya. Bagian yang terakhir itu ada pro, meliputi nama pasien, usia pasien, dan alamat pasien. Pro artinya untuk. Pro ini berfungsi untuk mengidentifikasi nama, umur, dan alamat pasien. Seperti pada resep, di sini resepnya itu untuk anak Sania berumur 6 tahun dan beralamat di Jalan Sukajadi nomor 4. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman sudah paham kan apa itu bagian-bagian dari resep? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.